Halo, halo, sugeng sonten, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini di layar depan Anda bisa melihat garangan muncul. Dampot. Ya, salah lor, garangan lah. Ini tadi cerita yang bedil, dan yang baru bergabung dan baru melihat wajah-wajah kami yang kendir-kendir di udara, jangan lupa ya di Doris Rizky ini di subscribe dan di like loh. Motonya siluman garangan lor. Nah ini saya baru buat kopi nih. Nah saya baru masuk layar cerita klek gitu loh. Yo, piye mas? asisten kameramen jadi ya kudu ono kok mas. Oh no. Iya. Ya, kita kan belum termonet, jadi kan masih gini kentar kendir di udara loh. Iya. Sudah umum mas. Delok kas umum itu. Piye tadi dapat mangsa poin? Kalau bahas masalah garangan, Enggak akan ada babane garangan ono situ yo wis bejo kan. Yang penting aku marah dhisik. Bahasnya malah rantok garangan lur, padahal awake dhewe iki garangan-garangan udara dari tenaga amfibi. Nah, iki ngene lho Mas. Piye. Aku ki anut mbok jak nyangkruk nek kene wis aku wis melu lho. Cek ya tuan rumah iki Awak melu tuan rumah iki kowe kok aku kualik iki kok iso. Tak kira sing duwe Mas Kasturi. Reko malah. Aduh, ya jadi lur. gini lur, kalau lagi nyangkruk kita ya wis ngene iki lah. Sambil menunggu. Ini sambil nunggu Mas, ya aku takon mbek kowe. Nah, Jenengan selaku petani juga apa jenenge iku? salah satu pengurus salah ya. Ya, salah satu pengurus Gapoktan. Nomor 2-nya jenengan selain petani juga peternak. Nah, iki tapi tak jak bahas adu sik Mas. Oke. Kan kota-kota. Mungkin jenengan delok video ning dindi kan sudah beredar banyak berita yang menayangkan bahwasanya mempublikasi adanya kaitan dengan koruptor atau ini oknum ya, saya bilang oknum kepala desa yang terjaring tersandung kasus korupsi. Ya ini ya OTT lah ya. Ya OTT. Dan kemarin sempat beredar di media sosial itu banyak oknum-oknum kepala desa yang sudah ditangkap oleh KPK. Waduh, apa iki lho? Sesuai instruksi Pak Prabowo, kita habiskan, bukan habiskan ya, gebuk saja pokoknya itu ya. Iya, dan ternyata direalisasi digebuk kemarin. Dibasmi oleh para inilah raja-raja kita yang terbaru ini. Betul. Di kepemimpinan yang baru ini kita bisa melihat sekian ratus kepala desa atau sekian ratus oknum kepala desa yang sudah artinya dipakai rompi oren. Nah, itu kemarin mahal itu loh. Mahal. Karena ada yang indikasinya 500 juta, 600 juta, 700 juta, bahkan 1M lebih. Dan ini data bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Karena sudah di-share di media sosial, ditayangkan dalam berita yang up to date. Iya, memang sekarang kan media ini lebih cepat dari kilat ya. Betul. Wah, cepat sekali. Untuk itu kita sebagai masyarakat yang patuh akan hukum, patuh akan peraturan. Jadi poin penting kaitannya dengan dana desa ya itu. Kalau saya lihat mereka oknum-oknum itu terseret kasus korupsi itu untuk anggaran dana desa ataupun ADD. Anggaran dana desa. Ya, anggaran dana desa ataupun DD, dana desa ya kan. Nah di situ kalau melihat kasus seperti itu di sektor pertanian aja ini khususnya kita melihat masih banyak kekurangan kita, ya kan. Padahal di sisi lain kalau kita melihat kasus koruptor atau yang terjaring di kasus korupsi, eman-eman menurut saya dana sekian dikorupsi akhirnya mlebu ning kantongnya dhewe. Sedangkan kita sebagai petani dan peternak juga butuh dana-dana yang lain. Support dari pemerintah, khususnya tingkat desa. Dan yang kita butuhkan sebenarnya tidak duit. Lah apa mas? Mas. Nah, mas batangan ya ora mungkin kan. Anaknya masku mabang. Kita butuhkan paus iya. Dan singo-singonya. Ini malah aneh-aneh. Ya. Dari situ kan daripada kita saling menghujat, kita tidak menunjuk semua kepala desa ya. Orang ngarani kabeh kepala desa seperti itu. Tapi ada oknum-oknum tertentu lah. Iya. Nah, untuk di kita sendiri Mas, untuk padi ini anggaran 2025 kan sudah keluar. Targetnya yang kemarin sempat ramai di post di media
entah itu di grup-grup Facebook atau apa, ya, sosial media kita sudah melihat bahwasanya di desa A, desa B, desa C sudah keluar anggaran yang digitnya juga disertakan di situ. Nah, tapi ini kira-kira dalam anggaran tersebut setiap wilayah atau setiap desa itu berbeda-beda atau memang dipersamakan? Beda-beda Nominalnya. sesuai pengajuan dan luas. Artinya desa itu kan ada yang sempit wilayahnya, ada yang luas wilayahnya, Oh, berarti ada yang banyak penduduk jiwanya, ada yang sedikit penduduk jiwanya. Itu sudah disesuaikan sesuai rencana anggaran yang diajukan. berarti termasuk perindapan agak luas ya? Luas Wah, di negara kita ini, luas loh khususnya ternyata. di daerah kita. Nah, anggaran itu, nah kira-kira untuk di wilayah Ngablak sendiri, ada nggak Mas, jenengan sebagai pelaku dan juga pengurus kelompok tani, ya kan? Karena masuk di Gapoktan, sektor pertanian di Ngablak ini sendiri, apakah ada perhatian dari khususnya pemerintah desa atau dinas terkait yang kerjasama dengan desa yang memberikan penyuluhan atau memberikan apa istilahnya workshop kaitannya dengan sektor pertanian atau peternakan, ada nggak? Ya sebelum ke intinya ya saya cerita dulu. Ini saya memang sebagai salah satu pengurus di kelompok tani di desa Ngablak ini tersendiri, ini juga ada kelompok tani kalau tidak salah ada 8 sampai 9. Ya, namanya apa Mas? Gemaripah. Gemaripah semua ya berarti. Gemaripah 1 sampai kalau tidak salah sampai 8. Oh. Gemaripah 8. Itu sudah terbentuk sudah dari, kalau Gemaripah 06 di sini sudah dari 2015. Kayak kalau di 6 itu jenengan yang satu tim ya? Iya, Sama- kalau di sini Gemaripah 06. Termasuk saya juga pernah Nah, betul. berkecimpung di Gapoktan 6 ya. Iya, betul Kaitannya sekali. tentang bantuan dari dinas terkait, nggak usah disebutkan lah. Oke. Ini sambil ada panas jebule Mas. Oke. Gawe kopi sik iki lur. Oke. Tapi nanus sik. Ono akale sik, sabar. Wong sabar itu mesti batuke jembar loh. Kayak aku. Jadi Nah, ojo kebek-kebek. ini kita bikin kopi, ngobrol boleh, tapi ya Jangan lupa ngopi. logika itu tanpa Kebek-kebek. aku sing kebet. Logika tanpa logistik itu anarki loh. Ya. Jadi anarki. Nah, ini sambil kebul-kebul kita lihat. Nah, ini cocok sekali hawanya. Ini pekat sekali karena kita adalah suka penyuka hitam. Betul. Kita bukan introvert, bukan, tetapi memang beginilah kesukaan dari kita. Suka yang hitam, pekat, seperti betul. warna kulit kita. Wah, ya memang anggaran desa untuk sementara, untuk tahun-tahun yang lalu memang belum ada, Sampai sasaran. ya belum ada untuk khususnya di kelompok tani belum pernah ibaratnya kita diinikan, ibaratnya Anak emaskan atau gimana? Ya, maksudnya diperhatikan gitu. diikut sertakan dalam hal-hal mungkin musren, Oh ya, iya. musren dan segala macam. Padahal kan sekarang di pemerintahan Pak Prabowo memang menyanangkan untuk kembali swasembada pangan. Kemudian juga ada program kalau saya lihat itu petani untuk milenial sendiri dikembangkan. Nah, petani milenial ini penyakitnya cuma satu, yaitu krisisnya regenerasi. Ini tak sambil nganterin kopi ke sana lor ya. Oke. Aduh, kok malah ini ya. Jadi kurer Apa-apa, juga. tenang. Aku tak ada kurir lah lor ya. Pekat. Kata-katanya Seperti garangan yang kena tembakan rasanya. ya. Leket, cekit-cekit. Nah, jadi Teruskan Mas. yang dibutuhkan para petani itu kemudahan. Yang kemarin itu kan yang paling dibahas adalah pupuk subsidi Ya, yang betul. sangat susah dengan berbagai macam regulasi aturan. Ada 5 pangan yang dimasukkan dalam pupuk subsidi. Nah, padahal para petani di sini banyak yang menanam di luar 5 pangan itu, seperti jagung, ubi ketela itu kan tidak dapat pupuk subsidi. Ya. Jadi memang ada pengecualian. Nah, itu regulasinya untuk pengambilan pupuk subsidi sangat susah waktu itu. Tapi sekarang ya bersyukur agak dimudahkan, dan memang sudah mulai berjalan aturan yang terbaru bahwa pupuk itu adalah hak para petani. Betul. Berapapun jumlah kuota yang ada di kartu petani, itu haknya para petani, bukan pengecer. Ya. Dan setiap desa dicanangkan oleh Bapak Menteri Kementerian Pertanian memang harus ada, Diwajibkan ya. harus wajib
satu pengecer, entah itu nanti regulasi teknisnya itu dibentuk di dalam Gapotan atau bagaimana pendistribusiannya Kita kita ngikut saja. belum tahu. Nanti, Mudah-mudahan kan itu untuk membantu sama ketika program yang ini Mas, tentang apa namanya, untuk makan siang gratis, betul. itu kan juga masih berjalan dan prosesnya sangat panjang sekali mungkin bagi saya. Ya. Terus kemudian kaitannya dengan kembali lagi ke dana desa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga perlu mengawasi. Dan Pengawasan. Dalam hal pengawasan, kita bisa join bersama-sama mengawasi, menyalurkan aspirasi kita, artinya punya usulan seperti apa kaitannya dengan pembangunan. Karena apa? Terkait dengan anggaran dana desa yang sudah dikucurkan itu, nantinya setiap kegiatan pembangunan di desa itu dimuat dalam satu website kalau tidak salah. Oh, ada websitenya juga ya, diberdayakan. Dari kemarin sosialisasi tentang itu, nanti bisa kita lihat program-program yang sudah berjalan atau yang berjalan lewat website. Jadi laporan keuangan itu ada di situ semua sebenarnya. Nah, ini ngomong dengan omong, banyak oknum, bukan banyak sih, adalah oknum yang mungkin mau main-main di situ. Apa kalau kita bisa melihatnya dari masyarakat, kita boleh menegur. Jadi ada ya, ada websitenya. Dan nah, kembali lagi kaitannya dengan misalkan ada pembangunan talut ataupun aspal, ada pembangunan, itu kita bisa melihat kok. Dan ketika ada usulan apa-apa, kita bisa usul dengan para pekerja yang mengawasi di situ. Karena apa? Kaitannya pembangunan itu sebelum dimonetisasi, ya dimonet atau disetujui oleh badan pengawas, itu ada pemeriksaan. Jadi tetap diukur, mungkin ketebalannya untuk talut ini berapa speknya, kemudian untuk lebar jalan dan spek aspalnya seperti apa tingginya. Itu sudah ada tim ahli sendiri ya? Ada tim ahli yang mengawasi, yang meninjau sebelum dimonetisasi gitu loh. Ini bahasa aku monetisasi kalau YouTube. Menarik sekali ini, ya. Semakin lama ini semakin menarik ini. Bagi yang tidak mempunyai ilmu yang sangat tinggi ini, mohon maaf nih, tidak akan bisa nih. Karena gini Mas, saya menemukan satu titik, mungkin kaitannya dengan pekerjaan itu. Ketika saya menemukan di lapangan itu ada usulan dari warga, kaitan pembuatan talut atau apa. Itu ada salah satu pekerja di situ yang mengawasi. Itu juga saya tidak mau menyebut salah satu oknum lah. Iya. Ketika kita ingatkan, Mas kok begini caranya, ini kan harus dikasih bau jalan dan lain sebagainya. Kok masa talut tidak ada bau jalannya? Kalau kita mengingatkan seperti itu, dianggap kita menegur, malah justru memusuhi mereka, itu salah. Karena secara aturan juknis pembuatan untuk talut ataupun jalan itu, bau jalan itu kan harus ada. Ketika tidak ada kan namanya bau jalan, kalau tidak ada, mau orang simpangan Mas antara mobil dengan sepeda motor aja tidak bisa. Ini kan juga menjadi polemik di masyarakat, justru malah menambah rumor yang tidak baik bagi mereka yang mengerjakan gitu. Maunya kita mengingatkan biar itu apa? Kalau memang jadinya itu pendek juga tidak masalah sih menurut saya, asalkan dibangun sesuai dengan juknisnya. Sesuai aturan, ya, sesuai gambar aturannya, ataupun sesuai inilah. Ya nggak apa-apa ya, kita kan punya suara ya. Iya, karena itu kan untuk rakyat. Itu untuk rakyat. Aspirasi itu untuk rakyat juga, termasuk aspirasi atau dana desa. Dari uang dari pemerintah yang dikembalikan untuk rakyat, rakyat bisa menikmati terkait infrastruktur dan kita juga menikmati kok. Jadi memang apa ya, kita berhak lah ya untuk melakukan pengawasan. Dalam arti pengawasan itu ya apabila memang di luar dari jobdesk apapun itu halnya, kita bisa untuk memberikan masukan. Betul, kita memberi masukan dulu. Dan kita tidak ingin menjatuhkan individu ataupun kelompok ataupun teman-teman yang lain, tidak ada. Karena kita memberikan masukan itu karena kita sayang. Betul. Sayang karena yaitu kita melihat ada kekurangannya, ya kita apalah namanya lah, diomongkanlah baik-baik, kita punya usulan mungkin jadi bahan pertimbangan. Oh iya lah kuduning ini kan gitu. Betul sekali. Nanti diambil kebijakan supaya apa, ranah yang pertama masyarakat yang menikmati itu juga, kalau kita ketika punya usulan juga betul enak gitu loh kalau diterima. Betul. Nggak harus diterima semua kok. Kalau memang nggak bisa dilakukan kan alasannya apa, kan perlu disampaikan seperti itu. Bukan kita mencetak masyarakat yang kritis
dan selalu memusuhi setiap pekerjaan yang ada itu tidak. Tapi kita ini ya, kita berusaha untuk membuat masyarakat agar lebih pintar, Ya, lebih melek. lebih pandai, lebih jeli, lebih bijaksana dalam menanggapi ya ini kaitannya dengan proses pembangunan desa. Ya, Karena pembangunan desa itu kalau kita mau kembali ke diri kita, yaitu uang dari rakyat untuk rakyat lagi. betul. Seperti Dan itu. juga kalau ada sinergitas antara masyarakat, kemudian pemerintah desa, ataupun dinas-dinas terkait yang ikut berpartisipasi di situ, termasuk juga pekerja, masyarakat juga menikmati semua. Oke, begitu. Nanti bisa kita sambung lagi di untuk video yang berikutnya, biar durasi tidak terlalu panjang. Ya, Lur, ya. Nanti takutnya tidak ada yang berani bayar kita itu kalau terlalu lama. Betul. Jadi Kangelan gitu. noto iklan. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat Doris Rizky, Om Ewon Deso, minta maaf apabila ada yang salah kata tadi dari kita berdua. Betul, dan semuanya. juga ini juga terima kasih. Kami harapkan untuk supportnya, Untuk besarkan channel ini subscribe-nya. karena kita belum bayaran. Kita masih montang-manting di udara. Yang punya channel ini belum bayaran Lur, ya montang-manting kayak ketiran ya. Betul, didukung ya, jangan lupa karena kita ini ya. Ben ora kaya layangan pedot. Betul sekali. Oke gitu ya, kita pamit ya, Terima undur kasih. diri ya. Kita langsung ceblok dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video menarik dari Doris Rizky, Om Ewon Deso. Bye bye. Bye bye.